Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Baik, sebelumnya kami selamat bingung lantai, salam sujud melempar, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pemimpin silakan mungkin teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Tuhan yang Maha Kuasa, Jaga Maha Suci, pada hari ini kami belajar. Berikanlah kami otak itu malam, kepandaian, ketegaran dan senantiasa. Tuhan bersama kami, membimbing dan menuntun kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Yang pertama, Andra Saputra, Tegar Dharma, Sabto. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kiatnya dalam Rama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang Caturwarna. Jadi pada pertemuan berikutnya, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kiatnya dalam Ramayana. Lebih spesifiknya adalah nilai-nilai kiatnya dalam kitab Ramayana. Bapak akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kemampuan kalian menganalisis apa yang dimaksud kiatnya, kemampuan kalian menyebutkan bagian-bagian kiatnya, dan kemampuan kalian untuk menerapkan bagaimana pelaksanaan kiatnya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajaran. Untuk asesmennya, nanti pada akhir pembelajaran akan ada asesmen atau nilaian ya. Nilaian bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan. Gak pernah ya. Nah, itu arti yatnya, pengertian dan hakikat yatnya. Yatnya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang itu berasal dari kata yud. Bisa artinya memuja, bisa artinya mempersembahkan. Orang yang berkorban atau yang berhubungan dengan korban. Artinya ayatnya itu tidak melulu tentang kesedihan. Anda berbuat baik saja termasuk dengan korban atau termasuk. Nah, unsur-unsur yang terkandung dalam nilai yang pertama itu karya, adanya perbuatan. Jadi ketika kalian menolong orang susah, itu termasuk kata yatnya, termasuk kerjanya. Ini bagian-bagian yatnya. Jadi yatnya itu dibagi dalam 5 bagian yang disebut dengan panca yatnya. Ada dewa yatnya, ada buta yatnya, ada resi yatnya, dan ada manusia yatnya. Berikutnya dewa yatnya ini adalah persembahan suci yang diaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Artinya dewa yatnya itu persembahan kita kepada Tuhan ya. Nah, kalau di Hindu Bali atau di tradisi Bali itu banyak. Ada Trisandya, contoh upacaranya ada piodahan atau puja. Kalau kita di Kalimantan Tengah ini gimana? Contoh pelaksanaan persembahan kita kepada Sang Hyang Widi. Upacara apa sih ini? Yo, biasanya itu dilakukan malam Jumat atau pagi sore. Apa? Kalian biasa berkumpul di balai biasanya. Jadi dewayatnya yang dilakukan secara hidup harinya itu contohnya adalah upacara kelihatan nggak? Nah, ini salah satu contoh pelaksanaan yatnya atau dewayatnya.
Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini ada saya teman kelas. Saya Priska Septalia. Saya Amara. Saya Justina. Saya Sabtu Nugroho. Ini kami akan membacakan presentasi. 1. Pengertian upacara wara. Upacara wara adalah salah satu bentuk ritual keagamaan dalam agama Hindu Keharian yang dianut oleh masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Upacara ini termasuk dalam ritus kematian dan memiliki kedudukan yang sangat sakral karena berkaitan langsung dengan penghantaran roh orang yang telah meninggal ke alam baka yang disebut Lewu Tatau, dalam kurung negeri yang abadi, damai, dan suci. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak, roh orang yang telah meninggal tidak langsung menuju alam baka, tetapi tetap berada di sekitar tempat tinggalnya hingga melaksanakan upacara wara. Oleh karena itu, wara dianggap sebagai jalan spiritual yang mengantarkan roh menuju tempat peristirahatan terakhir dan memutuskan keterikatan roh tersebut dengan dunia manusia. 2. Tujuan upacara wara. Upacara wara memiliki beberapa tujuan utama, baik dari spiritual, sosial, maupun budaya. Yang pertama, mengantarkan roh ke alam baka atau Lewu Tatau. Tujuan utama dari upacara ini adalah mengantarkan roh yang telah meninggal menuju alam spiritual yang damai. Ini yakni akan membuat roh tersebut tidak lagi bergentayangan atau mengganggu keluarga yang masih hidup. 2. Mensucikan roh. Melalui berbagai rangkaian ritual, roh disucikan dan dilepaskan dari semua unsur duniawi agar dapat diterima di alam Lewu Tatau dengan tenang. Yang ketiga, memutuskan ikatan roh dengan dunia panah. Roh yang belum dihantar dengan benar dianggap masih memiliki ketertarikan dengan dunia dan dapat menyebabkan gangguan atau ketidakseimbangan spiritual. Upacara ini memutuskan ikatan tersebut secara ritual. Yang keempat, menjaga keseimbangan harmonis antar dunia manusia dan dunia roh. Dalam ajaran Keharian, harmoni di dunia nyata dan di dunia roh adalah hal penting. Dengan melaksanakan upacara wara, masyarakat menjaga keseimbangan alam dan spiritual agar tidak menjadi disharmoni atau ketidakseimbangan yang membawa bencana. Yang kelima, sampai situ saja. Lalu ada yang ketiga, tahapan pelaksanaan. Sekian presentasi dari kami tentang pancayatnya yang berada di daerah yaitu wara. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Apa tujuan dari wara? Tujuannya mengantarkan roh ke alam baka atau Lewu Tatau, mensucikan roh leluhur, memutus ikatan roh dengan dunia panah, menjaga keseimbangan harmonis antara dunia manusia dan dunia roh, dan juga menghormati dan mengenang leluhur. Ya, benar. Ya, sekian presentasi dari kami. Teman-teman, Om Swastiastu. Kali ini kami akan mempresentasikan yaitu menjabarkan hasil kerja kami tadi, yaitu tentang Basara. Perkenalkan, nama saya Adelia Silvilasari. Saya Simi. Saya Adi. Saya Alvin Suryo. Saya Andra. Saya Tingkat Ilmu Sastra. Baiklah, saya akan membacakan pengertian upacara Basara. Basara adalah satu upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak, khususnya yang beragama Hindu Keharian di Kalimantan Tengah. Kata Basara berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti berdoa atau memohon berkah. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ranjing Hatala Langit, atas hasil panen, keselamatan, kesehatan, dan berkah lainnya dalam kehidupan. Selain itu, Basara juga berfungsi sebagai sarana memohon perlindungan dan keharmonisan dalam hubungan manusia dengan alam, roh leluhur, dan Sang Pencipta. Sebelum saya menutup presentasi, apakah kelompok 1 ingin bertanya? Kami ingin bertanya, apa tujuan upacara Basara? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Nicholas. Tujuan upacara Basara: mengungkapkan rasa syukur kepada Ranjing Hatala atas karunia hasil bumi dan kehidupan, memohon keselamatan dan perlindungan bagi keluarga dan masyarakat, membersihkan diri dan lingkungan dari pengaruh roh jahat atau energi negatif, mempererat solidaritas dan kebersamaan antar anggota masyarakat, menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan alam semesta. Ya, benar. Baik, jika begitu kami akan tutup presentasi kami ini dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Oke, siap. Silakan bicara apa? Jadi pelaksanaan yatnya itu intinya semuanya adalah bentuk terima kasih kita kepada Sang Yang Widi. Jadi refleksinya dari pembelajaran kita hari ini bahwa apapun pelaksanaan yatnya itu adalah bentuk terima kasih kita, entah kepada Sang Yang Widi, kepada Fitra, kepada para buta, atau kepada Resi. Jadi sebenarnya itu untuk terima kasih kita yang didasarkan karena apa? Karena kita punya utang, 3 utang yang atau dimaksud dengan trirena tadi. Trirena itulah yang menyebabkan munculnya ya. Contohnya misalnya riwayatnya secara Basara misalnya. Secara Basara itu kan terima kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya utang pada Tuhan itu tadi. Kenapa? Karena sudah menciptakan, melindungi, dan ketika masanya akan kembali kepada Tuhan. Sudah. Kali itu semua ya. Baik, untuk hari ini Bapak Surat cukup pembelajaran kita ini, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan masih dalam niatnya. Nah, tadi baru bagian niatnya dan bagian niatnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada nilai-nilai niatnya dalam kitab Rama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak kan?